Era digital merupakan suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital. Perkembangan era digital pun terus berjalan cepat dan tidak bisa dihentikan oleh manusia, karena sebenarnya kita sendirilah yang menuntut dan meminta berbagai hal menjadi lebih efisien dan lebih praktis. Tentunya hal ini juga akan diiringi dengan dampak, baik itu dampak negatif maupun dampak positif dari era digital. Generasi digital merupakan era di mana teknologi semakin menjadi pemenuh kebutuhan sehari-hari. Pengaruh industri digital pada akhirnya turut berdampak ke semua lini industri, termasuk industri kreatif dan industri real seperti bisnis retail dan makanan. Hal ini menjadi pertanda kuat dari kemunculan era ekonomi digital yang mungkin akan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan. Dengan perkembangan teknologi digital, tidak bisa dipungkiri jika berbagai usaha atau aktivitas baru bisa membantu perekonomian keluarga dan berbagai usaha lainnya. Namun, tahukah kamu, apakah itu sebenarnya digital? Dikutip dari Wikipedia, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on, dalam tanda kurung bilangan biner. Dalam bahasa Yunani, digital berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua radiks, yaitu 1 dan 0. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya dan dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit. Peralatan canggih seperti komputer pada prosesornya memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Dalam gambaran yang mudah-mudah saja, proses biner seperti saklar lampu yang memiliki dua keadaan, yaitu off atau 0 dan on atau 1. Misalnya, ada 20 lampu dan saklar. Jika saklar itu dinyalakan dalam posisi A, misalnya, maka ia akan membentuk gambar bunga, dan jika dinyalakan dalam posisi B, ia akan membentuk gambar hati. Begitulah kira-kira biner digital tersebut. Konsep digital ini ternyata juga menjadi gambaran pemahaman suatu keadaan yang saling berlawanan. Pada gambaran saklar lampu yang ditekan pada tombol on, maka ruangan akan tampak terang. Namun, apabila saklar lampu yang ditekan pada tombol off, maka ruangan menjadi gelap. Kondisi alam semesta secara keseluruhan menganut sistem digital ini. Pada belahan bumi Khatulistiwa, munculnya siang dan malam adalah suatu fenomena yang tidak terbantahkan. Secara psikologis, manusia terbentuk dengan dua sifatnya, yaitu sifat baik dan buruk. Konsep yin dan yang ternyata juga bersentuhan dengan konsep digital ini. Sistem digital kuno. Walaupun sinyal digital sering dikaitkan dengan sistem digital biner yang digunakan pada elektronika dan komputer, sistem digital telah ada sejak dahulu.
tidak harus biner maupun elektronik. Contohnya, teks tertulis dalam buku yang memiliki jenis karakter terbatas dan penggunaan alfabet sebagai simbol diskrit. Kode Morse menggunakan kode titik dan garis untuk menyimbolkan karakter. Kode ini digunakan untuk mengirimkan pesan menggunakan gelombang atau cahaya. Sistem huruf Braille adalah sistem biner pertama untuk pengkodean karakter menggunakan 6 bit kode yang ditampilkan menggunakan pola titik. Semafor menggunakan bendera atau benda lainnya dipegang dengan posisi tertentu untuk mengirimkan pesan kepada penerima yang berada pada jarak tertentu. Sebuah modem mengubah sinyal analog, misalnya bunyi menjadi informasi elektronik biner. Sistem digital modern. Sistem digital adalah suatu sistem elektronika yang menggunakan konsep diskrit boolean dalam pemecahan masalah. Pada zaman modern ini telah dikembangkan sistem saklar yang inputnya tidak dilakukan secara manual oleh manusia, tetapi dengan pembacaan kondisi lingkungan, misalnya alarm. Alarm jam adalah salah satu penerapan aljaber boolean tingkat lanjut yang bernama sistem digital, di mana pengguna alarm membunyikan alarm seperti menekan saklar. Tetapi alarm akan berbunyi pada waktu yang telah diatur, bukan pada saat itu juga seperti pada saklar. Itulah pengertian digital. Marilah kita tetap bijak dalam menggunakan atau melakukan apapun di zaman yang semuanya serba digital ini. Karena apapun alasannya, era digital memiliki sisi positif dan sisi negatif. Yang pastinya kita harus bijak dalam memilihnya dan menentukan mana yang positif dan mana yang negatif. Demikian untuk pembahasan digital pada video kali ini. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Tonton terus video di channel ini untuk menambah informasi dan wawasan kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan berikan kepada kami masukan melalui pertanyaan, saran, dan kritik. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.